Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang materi time series. Terlebih dahulu kita lihat definisi dari time series atau biasa dikenal dengan runtun waktu. Nah, di mana runtun waktu adalah himpunan observasi terurut dalam waktu atau dalam dimensi lain. Nah, data time series di sini merupakan data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu. Jadi bukan hanya satu waktu saja, tetapi ada beberapa waktu untuk melihat perkembangan suatu kegiatan. Misalkan kita ingin melihat perkembangan dari suatu penjualan dari bulan per bulan atau dari tahun ke tahun. Dan kita ingin melihat perkembangan dari produksi. Misalkan bulan Januari produksinya sebesar 1.000 barang, bulan Februari produksinya itu meningkat jadi 1.200 dan di bulan Maret produksinya menurun. Selanjutnya itu kita bisa ingin melihat misalkan perkembangan dari harga dan lain sebagainya. Bila data digambarkan, nah di sini nanti akan menunjukkan fluktuasi dan dapat digunakan untuk dasar penarikan tren yang dapat digunakan untuk dasar peramalan. Jadi nanti kita bisa lihat trennya itu naik atau turunkah, dari situ nanti kita bisa gunakan atau sebagai dasar kita untuk meramalkan yang mana berguna untuk dasar perencanaan dan penarikan kesimpulan. Nah, selanjutnya kita akan mengenal istilah dari peramalan atau forecasting, di mana didefinisikan sebagai perkiraan munculnya sebuah kejadian di masa yang akan datang. Jadi misalkan kita sudah punya nih suatu data runtun waktu selama 10 tahun, nanti kita akan bisa meramalkan misalkan untuk tahun ke-11 begitu, tahun ke-11, tahun ke-12 dan seterusnya. Nah, berdasarkan data historis atau data yang ada di masa lampau, itulah yang akan digunakan sebagai dasar peramalan. Nah, di mana peramalan adalah suatu usaha menguji keadaan di masa lalu untuk diramalkan keadaan di masa yang akan mendatang. Ini menurut Handoko tahun 1984 halaman 260. Kumpulan beberapa kejadian masa lalu yang dirangkum menjadi satu deret waktu, sehingga akan menghasilkan data yang dapat kita lihat dari periode ke periode berdasarkan urutan waktu. Nah, waktu yang digunakan di sini itu bisa dalam bentuk waktu harian, mingguan, bulanan, ataupun tahunan. Nah, sebagai contoh data time series atau data deret waktu itu seperti data harga saham, yang mana kalau data harga saham di sini kita bisa lihat per hari ya, dia per hari. Selanjutnya untuk data penjualan itu bisa kita lihat secara bulanan dan data jumlah penduduk itu bisa kita lihat secara tahunan gitu. Nah, tujuan adanya analisis darat waktu ini menurut Catfile tahun 1984 ada beberapa tujuan analisis darat waktu, yaitu ada 4. Yang pertama itu description atau penggambaran, yang kedua explanation atau pemaparan, yang ketiga prediction atau prediksi, dan yang keempat kita bisa melakukan pengawasan atau kontrol gitu. Nah, kita lihat definisi satu persatu ya. Yang pertama itu penggambaran. Jadi langkah pertama dalam analisis darat waktu itu biasa kita bisa memplot data dan kemudian mencari beberapa ukuran deskriptif seperti kita bisa mencari rata-rata, median, kuartil, varian, seperti itu. Dan dengan gambar plotnya kita bisa melihat atau memperhatikan ada atau tidaknya komponen-komponen tren atau komponen musiman atau komponen siklus seperti itu. Nah, selain itu dengan melihat plot data deret waktu kita bisa mengamati adanya pencilan atau outlier dan adanya perubahan titik atau turning point. Nah, pencilan dapat berupa observasi yang benar namun dapat juga bersifat aneh. Untuk perubahan titik biasanya berhubungan dengan perubahan dari tren naik menjadi tren turun. Selain itu, kita juga bisa menghitung statistik deskriptif dasar seperti fungsi autokorelasi, autokovarian, dan periodogram. Gitu. Nah, selanjutnya ada yang kedua yaitu explanation atau pemaparan. Nah, dari tadi kita bisa menggambarkan melalui grafik atau melalui plot-plot. Nah, dari sini kita bisa memaparkan hasil dari grafik yang kita peroleh tadi. Nah, apabila observasi diambil pada 2 atau lebih peubah, maka variasi dalam deret waktu bisa digunakan untuk menjelaskan variasi dalam deret waktu lainnya.
Nah, model regresi berganda dan sistem-sistem linear akan berguna dalam tahap ini, begitu. Nah, jadi kalau misalkan ada 2 variabel atau lebih, kita bisa gunakan model regresi berganda. Nah, sebagai contoh bagaimana banyak penjualan dipengaruhi oleh biaya promosi dan lokasi. Yang ketiga itu ada prediksi. Jadi, dari hasil plot tadi kita bisa menjelaskan dan, memaparkan serta kita bisa melakukan prediksi, yang mana dengan ketersediaan data dalam waktu, maka kita bisa meramal atau memprediksi nilai-nilai data untuk masa depan. Nah, prediksi atau peramalan ini berhubungan erat dengan pengawasan karena suatu tindakan akan dilakukan oleh suatu perusahaan apabila sesuatu di luar, dari prediksi targetnya, begitu. Nah, di sini ada komponen analisis deret waktu, ada 4, yaitu ada tren, ada variasi musim, variasi siklik, serta variasi random. Nah, untuk tren itu adalah suatu gerakan yang menunjukkan arah perubahan atau kecenderungan jangka panjang. Jadi kalau tren ini kita bisa lihat secara jangka panjang. Nah, bisa naik ataupun turun pada data berkala atau suatu kurva yang menunjukkan kecenderungan umum dari suatu data berkala. Dalam pembicaraan tentang tren, kita harus memperhatikan berapa banyak data yang ada dan juga penilaian kita terhadap definisi jangka panjang. Jadi di sini kalian bisa lihat ini merupakan plot harga reksadana obligasi mandiri investasi dana syariah tahun 2012 sampai tahun 2020. 2022 ya. Oke. Nah, di sini kita bisa lihat walaupun sebenarnya ini kalau kita zoom datanya datanya itu ada naik turun. Ini kan dia tidak naik terus ya. Tapi ada naik turun, tetapi kalau kita lihat secara umum, kita bisa lihat walaupun datanya naik turun tetapi dia datanya cenderung naik. Nah, ini yang disebut dengan tren naik, begitu. Nah, kita bisa lihat yang kedua variasi musim adalah suatu gerakan yang menunjukkan arah perubahan atau kecenderungan naik dan turun secara teratur yang cenderung terulang kembali dalam jangka waktu tidak lebih dari 1 tahun. Nah, kita coba lihat contohnya. Nah, ini disebut dengan variasi musim. Kenapa? Karena dia cenderung naik dan turun. Tadi kalau tren itu kan dia cenderung naik gitu ya atau cenderung turun. Nah, sedangkan kalau variasi musim dia cenderung naik dan turun dalam jangka waktu kurang dari 1 tahun. Nah, bisa kita lihat ini merupakan plot harga reksadana Manulife saham andalan periode September 2021 sampai Februari 2022. Nah, bisa kita lihat bahwa ini jangka waktunya tidak sampai 1 tahun gitu ya, tidak sampai 1 tahun, tetapi bisa kita lihat bahwa dia membentuk fluktuasi naik dan turun gitu. Nah, ini juga merupakan variasi musim, dia cenderung naik dan turun dalam jangka waktu yang relatif pendek, seperti itu. Nah, kita masuk ke variasi siklik, yang mana variasi siklik ini adalah suatu gerakan yang menunjukkan arah perubahan, yang mana dia kecenderungan jangka panjang yang naik dan turun secara teratur. Jadi kalau siklik ini dia teratur naik turunnya. Nah, yang mana yang cenderung terulang kembali dalam jangka waktu lebih dari 1 tahun. Oke, nah bisa kalian lihat bahwa gambar ini, dia ini kan kalau kita bagi, perbagian gambarnya itu terulang kembali ya. Ini kan sangat mirip kalau kita partisi-partisi. Oke. Kita partisi ini kan trennya naik, cenderung naik, tetapi dia berulang gitu ya. Berulang nih prosesnya. Nah, sehingga ini yang disebut dengan variasi siklik. Oke, selanjutnya yang keempat itu ada variasi random, merupakan suatu gerakan yang menunjukkan arah perubahan atau kecenderungan jangka panjang yang naik ataupun turun secara tidak teratur. Kalau kita lihat tadi gambar dari variasi siklik itu sangat teratur ya, naik dan turunnya. Nah, sedangkan kalau random itu dia tidak teratur. Oke, bisa kita lihat ini merupakan plot saham BBCA tahun 2017 sampai tahun 2022 yang mana kita bisa lihat bahwa dia tidak teratur nih naik dan turunnya, kecenderungan naik dan kecenderungan turunnya itu tidak teratur. Nah, maka ini disebut dengan variasi random. Oke, kita lihat contohnya.
di sini kita punya data penjualan motor tahun 2015 sampai tahun 2020 gitu. Nah, kita coba gambarkan dalam bentuk grafik, maka grafiknya seperti ini. Nah, yang mana ini bisa kita katakan variasi apa nih dari 4 tadi? Variasi musim, variasi random, siklik, atau tren. Nah, kalau kita lihat ini merupakan tren ya. Nah, kenapa? Karena ini lebih dari 1 tahun dan merupakan trennya itu adalah tren naik. Oke, kita lanjut ke analisis deret waktu. Pada beberapa data deret waktu, kita akan menjumpai fenomena acak yang dianggap sebagai realisasi dari suatu model stokastik dengan struktur invarian atau invariant struktur. Nah, deret waktu stasioner itu kondisi di mana realisasi dari suatu model stokastik dengan struktur invarian. Nah, sebaliknya untuk deret waktu non stasioner, jika struktur stokastik deret waktu tersebut berubah sepanjang waktu gitu. Nah, ini deret waktu stasioner, sifat kestasioneran deret waktu diperlukan untuk melakukan inferensial terhadap struktur deret waktu tersebut atas dasar pengamatan yang jumlahnya itu terbatas. Nah, sifat kestasioneran ini menyatakan bahwa hukum peluang yang mengendalikan proses stokastik tersebut tidak berubah dengan berubahnya waktu, yaitu proses berada dalam keadaan equilibrium. Misalnya, proses stokastik YT itu bersifat stasioner jika sebaran sekuen YT1, YT2, YTN sampai dengan sebaran YT1 kurang K, YT2 kurang K, sampai YTN kurang K untuk semua pilihan nilai-nilai indeks T1, T2, sampai Tn. Gitu. Jadi misalkan nanti N-nya sama dengan 1, maka sebaran YT sama dengan sebaran YT kurang K. Begitu. Nah, data stasioner pada nilai tengahnya jika data berfluktuasi di sekitar suatu nilai tengah yang tetap dari waktu ke waktu. Jadi data itu dikatakan stasioner jika nilai tengahnya itu berfluktuasi di sekitar nilai tengah ya, dari waktu ke waktu. Nah, data stasioner pada ragamnya jika data berfluktuasi dengan ragam yang tetap dari waktu ke waktu. Jadi data stasioner pada nilai tengah kita bisa lihat atau data stasioner pada ragamnya. Nah, bagaimana jika suatu data itu tidak stasioner? Itu kita bisa mengatasi dengan ada 2 langkah nih. Yang pertama itu proses diferensial, yaitu data kita kurangkan data YT dikurangkan dengan data sebelumnya atau data YT kurang 1. Atau kita bisa melakukan proses transformasi data dengan cara melogaritmakan natural atau menggunakan akar kuadrat. Nah, bagaimana kita bisa memeriksa kestasioneran data deret waktu? Itu kita bisa melihat dari trennya dalam grafik, menggunakan autokorelasi dan korelogram, menggunakan uji autokorelasi selang kepercayaan, dan bisa juga menggunakan uji statistik Q atau uji statistik LB. Nah, pemeriksaan kestasioneran tren dan keragaman. Nah, di sini kita bisa lihat ada 4 grafik ya. Di grafik 2.1 plot data dalam keadaan stasioner nilai tengah. Nah, kenapa plot data dalam keadaan stasioner nilai tengah? Karena dia berada di sekitar nilai tengah nih. Fluktuasinya berada di sekitar nilai tengah. Nah, untuk gambar 2.2 itu plot data yang tidak stasioner pada nilai tengah tetapi stasioner pada ragam. Nah, kenapa? Misalkan kita ambil nilai tengahnya di sini ya di angka 8. Kita bisa lihat bahwa kecenderungan naik dan turunnya itu dia tidak berada di sekitar nilai tengah gitu. Karena ini kan kalau grafiknya kita teruskan dia akan naik terus nih. Dia tidak berada di sekitar nilai tengah. Nah, tetapi ini dikatakan stasioner pada ragam. Kenapa? Karena besar ragamnya itu sama nih. Nah, kalian bisa lihat dari bentuk grafiknya itu sama ya, besar ragamnya. Nah, kita lanjut ke gambar 2.3. Ini merupakan data stasioner pada nilai tengah tetapi tidak stasioner pada ragam. Nah, misalkan kita punya nilai tengah di sini. Kita bisa lihat bahwa ini kecenderungan naik dan turunnya berada di sekitar nilai tengah, tetapi besar grafik naik turunnya itu tidak sama. Sehingga dia tidak stasioner pada ragam. Nah, sedangkan untuk gambar 2.4 ini
data tidak stasioner pada nilai tengah maupun pada ragam. Nah, ini merupakan pola data direct waktu. Jadi, ini masih contoh ya, data tidak stasioner pada nilai tengah itu gambar 1.1. Gambar 1.2 itu data tidak stasioner pada ragam. Kalian bisa lihat bahwa kecenderungan naik dan turunnya itu tidak teratur. Dan yang ketiga itu data tidak stasioner pada ragam dan nilai tengah. Karena ini trennya itu naik dan tidak di sekitar nilai tengah. Nah, perbedaan pendekatan regresi klasik dengan ekonometrika direct waktu. Jadi, ada yang disebut dengan pendekatan regresi klasik, itu kita menduga model dulu, kemudian dilihat atau diuji apakah asumsi tentang error dipenuhi. Misalkan ragam homogennya sama atau tidak, dan tidak ada autokorelasi. Nah, sedangkan untuk regresi direct waktu, itu datanya harus stasioner dulu, kemudian baru kita duga modelnya. Jadi, kalau di, regresi klasik kita itu buat modelnya dulu, tetapi kalau di regresi direct waktu kita harus datanya stasioner dulu baru kita buat modelnya. Nah, nanti penentuan ordo atau lag juga dugaan parameternya dari data yang sudah stasioner gitu. Nah, jika dipaksakan pada data direct waktu yang belum stasioner, analisisnya dapat menyesatkan. Nah, namun jika errornya memenuhi asumsi klasik atau stasioner, model tersebut tetap valid gitu. Nah, ini merupakan residual analisis. Jadi bisa kita lihat di gambar pertama ini grafiknya itu tidak linear ya. Yang kedua itu grafiknya linear, homoskedastisitas bebas gitu. Nah, sedangkan yang ketiga ini grafiknya hetero karena dia ini ya tidak sama gitu, tidak membentuk suatu pola sehingga dia heteroskedastisitas, dan yang keempat itu tidak bebas. Oke. Nah, ini merupakan data jumlah penumpang bulanan yang mana kita bisa lihat ini trennya tren naik dan ini siklik ya, siklik karena besar kenaikannya itu sama, teratur. Nah, ini juga merupakan grafik jumlah penumpang dan datanya yang sudah didiferensial. Jadi, ketika tadi datanya tidak stasioner, kita bisa lakukan diferensial. Nah, untuk data YT ini, kalian bisa lihat grafiknya yang ini, kita bisa lihat bahwa dia tidak stasioner pada nilai tengah dan pada ragam. Kenapa? Karena grafiknya cenderung naik dan dia tidak cenderung naik dan turun pada nilai tengah. Nah, karena dia tidak stasioner, kita melakukan proses diferensial, di mana tadi proses diferensiasi itu rumusnya YT dikurang YT kurang 1. Sehingga kita mempunyai data baru, nanti kalian kan punya data baru nih, dan kita coba gambarkan lagi, dan ternyata gambarnya seperti ini. Nah, bisa kita lihat bahwa gambarnya ini sudah stasioner pada nilai tengah. Begitu. Nah, ini merupakan masih grafik jumlah penumpang dan datanya yang sudah diferensi sampai 2 kali. Jadi kalau yang pertama itu di slide sebelumnya ini sampai 2 kali kita sudah melakukan diferensi dan hasilnya pun mirip dengan diferensi yang pertama dan yang kedua, begitu. Nah, ini merupakan pemeriksaan kestasioneran uji statistik. Ini rumusnya ya. Kita ingin melihat apakah data tersebut stasioner apa tidak. Oke, nanti di pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang pemeriksaan stasioneran. Selanjutnya kita akan mengenal dulu ada beberapa model yang akan dibahas dalam time series gitu. Yang pertama itu ada model AR atau autoregresif, model MA atau moving average, model ARMA atau autoregressive moving average. Jadi ketiga model ini itu dipakai untuk data yang stasioner. Nah, ketika datanya tidak stasioner, kita akan menggunakan model ARIMA, yaitu autoregressive interest moving average. Nah, metode ARIMA itu merupakan metode yang secara intensif dikembangkan dan dipelajari oleh Giorgio Box, Gilliam Jenkins. Nah, oleh karena itu, nama mereka sering dikaitkan dengan proses ARIMA yang diaplikasikan untuk analisis data dan peramalan data runtun waktu. Nah, secara umum model Box Jenkins
itu dirumuskan dengan notasi ARIMA PDQ. Jadi kalian harus pahami betul notasi PDQ. Yang mana P di sini orde atau derajat AR, D di sini orde atau derajat pembeda atau diferensinya, dan Q di sini adalah orde atau derajat MA. Oke, ini tadi sudah ya. Kita lihat untuk model AR, itu persamaannya berbentuk seperti ini. YT sama dengan YT kurang 1 ditambah ini ada konstantanya ya. Jadi model AR adalah model yang menerangkan bahwa variabel dependen itu dipengaruhi oleh variabel dependen itu sendiri. Jadi di sini bisa kalian lihat bahwa YT itu dipengaruhi oleh variabel Y itu sendiri, yaitu YT kurang 1, YT kurang 2, sampai YT kurang P. Begitu. Nah, sedangkan untuk model tadi model AR ya. Nah, ini masih model AR. Di sini ada keterangannya bisa dibaca. Kita lanjut ke model MA atau moving average, yang mana perbedaan antara model AR dan model MA itu terletak pada jenis variabel independennya. Nah, di sini kalau di model MA itu dia YT itu tergantung kepada nilai residual. Jadi epsilon di sini ini adalah residual. Tadi kalau AR itu dia bergantung pada variabel dependen itu sendiri, sedangkan kalau model MA itu bergantung pada residual. Nah, kita masuk ke model ARMA. Kalau model ARMA ini merupakan gabungan dari model AR dan model MA, gitu ya. Jadi model AR dan model MA yang tadi itu kalau kita gabungkan menjadi seperti ini. Jadinya P, Q. Nah, sedangkan kalau untuk model ARIMA, ini modelnya seperti ini, yang mana nanti istilahnya PD dan Q. Jadi di sini ada variabel W dan variabel residual. Oke, ini tadi ya model-modelnya. Oke, sudah cukup. Jadi tadi ada 4 model dari runtun waktu, yaitu model AR, model MA, model ARMA, dan model ARIMA. Nah, untuk penjelasan lebih rincinya itu nanti akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Nah, mungkin itu saja dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.